I Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ke-6. Selamat mengikuti. Ketika Sedayu telah hilang di balik kekelaman malam, Kitanu Metir menutup pintunya kembali. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati Untara yang lesu. Dan terdengarlah ia bertanya, kenapa hal itu Angger lakukan? Untara menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia bergumam, mudah-mudahan Tuhan melindunginya. Kitanu Metir duduk perlahan-lahan di samping Untara. Ia mengangguk-angguk kecil ketika terdengar gumam Untara pula, kasihan Sedayu. Tetapi bukankah Angger menghendakinya? Bertanya orang tua itu. Aku hanya ingin supaya Sedayu meninggalkan rumah ini dan sekaligus aku ingin Paman Widura melindunginya, selain keselamatan laskar Paman Widura sendiri. Paman Widura kenal anak itu, jawab Untara. Kembali Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Tahulah ia sekarang bahwa Untara sama sekali tak bersungguh-sungguh dengan ancamannya. Anak itu benar-benar keterlaluan, berkata Untara pula, aku hanya menakut-nakutinya, supaya ia mau pergi. Ketakutan hanya dapat dikalahkan dengan ketakutan yang lebih besar. Dan aku sudah berhasil mengusirnya. Mudah-mudahan ia selamat. Untara berhenti sejenak. Kemudian terdengar ia meneruskan dengan susah payah. Bukankah lebih baik Kitanu Metir menyingkirkan aku pula sebelum alap-alap Jalatunda datang kemari? Tidak Angger, tidak, sahut orang tua itu cepat-cepat. Angger memerlukan perawatanku di sini. Tetapi, jawab Untara, kalau hal itu membahayakan Kitanu, kalau mereka datang kemari, dan ditemuinya aku di sini, maka tidak saja aku yang akan dibunuhnya, tetapi Kitanu akan diganggunya pula. Jangan berpikir tentang aku, berkata Kitanu Metir, luka Angger agak parah. Aku sedang mencoba untuk mengobatinya, untuk sesaat keduanya terdiam. Ketika Untara mendengar derap kuda di halaman, hampir saja ia berteriak memanggil adiknya itu kembali. Tetapi segera ia mempergunakan akan dan perhitungannya untuk melawan perasaannya. Kalau alap-alap Jalatunda itu tidak datang kemari, dan Sedayu menemui bencana dalam perjalanannya, akulah yang bertanggung jawab, katanya dalam hati. Dan Untara sadar, apabila terjadi demikian, maka peristiwa itu pasti akan menyiksanya seumur hidup. Ia akan kehilangan adiknya dan sekaligus ia sama sekali tidak berhasil menyelamatkan Widura dan laskarnya. Tetapi kalau alap-alap Jalatunda yang bengis itu benar-benar datang ke rumah itu, bersyukurlah ia, meskipun nyawanya sendiri pasti akan melayang. Namun ia telah berhasil untuk terakhir kalinya menyelamatkan adiknya. Tetapi kemungkinan yang lebih jelek lagi, alap-alap Jalatunda itu berpapasan dengan adiknya, dan adiknya itu dibunuhnya setelah anak itu menunjukkan tempatnya, kemudian alap-alap itu datang membunuhnya. Aku telah berusaha, pikir Untara. Segalanya akan mungkin terjadi. Untara menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan, Untara berhasil menenangkan dirinya. Bahkan ia berdoa semoga kemungkinan yang paling baiklah yang terjadi. Agung Sedayu selamat sampai Sangkal Putung dan alap-alap Jalatunda tidak datang ke pondok itu. Tetapi Untara terkejut ketika didengarnya bentakan-bentakan kasar jauh di tikungan jalan. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kitanu Metir berdiri dengan gelisah. Suara apakah itu Kitanu? Bertanya Untara lemah. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menangkap setiap kata-kata kasar dan keras yang memecah kesepian malam itu. Lamat-lamat terdengar suara itu, di mana hei, di mana rumah dukun itu? Tak terdengar jawaban, namun terdengar seseorang mengadu perlahan-lahan. Sesaat kemudian terdengar bentakan, kalau kau tak mau mengatakan, maka kaulah yang akan kami bunuh. Ampun, sahut suara yang lain, aku hanya mendengar suara kuda berderap. Gila, aku tidak bertanya apakah kau mendengar suara kuda itu. Tunjukkanlah rumah Tanu Metir. Orang itu akan mengatakan segala-galanya dan kau akan aku lepaskan, teriak yang lain. Kembali tak terdengar jawaban, dan kembali terdengar suara kasar dan beberapa buah pukulan. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Desisnya, orang itu tidak mau menunjukkan rumah ini. Kasihan, geram Untara, terdengar giginya gemeretak menahan marah. Tetapi tubuhnya sudah terlalu payah. Kitanu, katanya kemudian, biarlah mereka menemukan aku.
maka nyawa orang itu dan mungkin nyawa Kitanu dapat diselamatkan. Apakah arti nyawa-nyawa kami? Jawab Kitanu Metir. Angger adalah salah seorang yang sangat berguna, sedang kami adalah orang-orang yang tak berarti. Untara terharu mendengar jawaban itu. Ternyata bahwa jiwa kepahlawanan tidak saja berkobar di dalam dada para prajurit yang dengan senjata di tangan mempertaruhkan nyawanya demi pengabdiannya kepada tanah kelahiran dan kebenaran yang diyakininya, tetapi di dalam dada orang tua itu pun ternyata menyala api kepahlawanan yang tidak kalah dahsyatnya. Melampaui keteguhan hati seorang prajurit dengan senjata di tangan menghadapi lawannya dalam kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Tetapi orang tua itu, seorang dukun yang hidup di antara para petani yang sederhana, telah menantang maut dengan perisai dadanya, kulit dagingnya. Untara menggeleng lemah. Tidak, katanya, sudah sewajarnya seorang prajurit mati karena ujung senjata, namun tidak seharusnya aku berperisai orang lain untuk keselamatanku. Karena itu biarlah mereka menemukan aku di sini. Selagi sempat, biarlah Kitanu Metir menyelamatkan diri. Ini adalah rumahku, jawab Kitanu Metir. Kalau aku lari sekarang, maka ke rumah ini pula aku akan kembali, dan orang-orang itu akan dapat menemukan aku di sini. Tak ada gunanya, sekali lagi Untara menarik nafas. Sebelum sempat ia menjawab berkatalah Kitanu Metir, Angger, kenapa kita tidak berusaha menyelamatkan diri kita berdua? Angger akan aku sembunyikan. Kalau orang-orang yang gila itu datang kemari, dan tidak menemukan Angger maka aku pun akan selamat pula. Untara menggeram. Belum pernah ia berpikir untuk menyembunyikan diri pada saat musuhnya datang. Tetapi kali ini keadaannya jelek sekali. Bahkan tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah, meskipun darahnya tidak lagi mengalir. Mungkinkah itu? Terdengar suara Untara lirih, sedang di tikungan bentakan-bentakan kasar masih terdengar. Marilah Angger aku sembunyikan di sentong kiri. Aku timbuni Angger dengan ikatan bulir-bulir padi. Kitanu Metir tidak menunggu Untara menjawab. Segera ia mencoba menolongnya berdiri. Untara takut kalau mereka berdua akan roboh. Tetapi agaknya Kitanu yang tua itu masih cukup kuat untuk memapahnya. Di sentong kiri, Kitanu Metir segera membongkar timbunan bulir-bulir padi. Perlahan-lahan Untara ditolongnya masuk ke dalam sebuah bakul yang besar. Melingkarlah di situ Ngger, dan berusahalah untuk dapat bernafas, berkata Kitanu Metir. Kembali Untara menggeram, namun ia mengharap bahwa dengan demikian, ia dan sekaligus Kitanu Metir dapat diselamatkan. Lusa apabila luka di bahunya itu sudah sembuh, ia akan datang kembali untuk bertemu dengan alap-alap Jalatunda. Dengan tergesa-gesa Kitanu segera menimbuni Untara dengan ikatan bulir-bulir padi. Seikat demi seikat dengan hati-hati. Di dalam bakul yang besar itu Untara memejamkan matanya. Terasa nafasnya menjadi semakin sesak, namun ia masih dapat bernafas. Demikian Kitanu selesai dengan pekerjaannya, terdengar pintu rumahnya diketuk keras-keras, dan terdengarlah suara kasar memanggilnya, Mbah Dukun, buka pintumu. Untara menjadi berdebar-debar, ternyata alap-alap Jalatunda atau orang-orangnya benar-benar datang. Meskipun demikian, ia masih dapat mengucap syukur karena adiknya telah pergi. Untuk sesaat Kitanu Metir berdiri dengan tegang. Ia tidak segera beranjak dari tempatnya sehingga terdengar kembali pintu rumahnya dipukul keras-keras. Hei, buka pintu Kitanu. Kitanu tidak mungkin untuk mengelak lagi. Karena itu dengan terbata-bata ia berteriak dari sentong kiri, Ya tunggu. Aku sudah bangun. Tersuruk-suruk Kitanu Metir bergegas pergi ke pintu, dengan menyeret telumpah di kakinya. Sementara itu kembali terdengar pintunya hampir berderak patah. Aku tidak sempat menunggu, terdengar suara di belakang pintu. Ya, sahut orang tua itu, aku sedang berjalan. Sesaat kemudian Kitanu Metir telah membuka pintunya. Demikian pintu itu menganga, demikian beberapa orang dengan senjata di tangan berloncatan masuk. Dua orang yang lain memasuki rumah itu sambil mendorong-dorong seorang yang bertubuh kecil pendek. Kaukah itu, Kriya, terloncat dari mulut Kitanu Metir. Orang itu menyeringai ketakutan. Jawabnya, Ya Kiai, aku diseretnya ketika aku sedang melihat air di parit. Aku sangka karena hujan yang lebat ini, parit-parit akan banjir. Waktu aku sedang menutup pematang, datanglah orang-orang ini.
Tak usah mengigau, bentak salah seorang dari mereka. Monyet itu tidak kembali ke Jati Anom. Mereka pasti kemari untuk mengobati lukanya. Siapa? Berkata Kitanu Metir. Seorang anak muda di antara mereka perlahan-lahan melangkah mendekati Kitanu Metir. Geramnya, kita telah berkenalan Kiai. Namun baru hari ini aku sempat mengunjungi rumahmu. Ya Angger, aku pernah mengenal nama Angger. Bukankah Angger alap-alap Jalatunda? Siapakah yang memberi aku gelar demikian? Bertanya anak muda itu. Namun terasa pada nada kata-katanya betapa ia bangga mendengar sebutan itu. Aku tidak tahu, sahut Kitanu Metir. Mungkin karena kedahsyatan Angger, maka dengan sendirinya nama itu tumbuh. Anak muda itu tertawa lirih. Kemudian katanya, bagus, kalau kau sudah mengenal aku maka jangan sekali-sekali mengganggu pekerjaanku. Tidak Ngger, tidak, sahut Kitanu cepat-cepat, aku pasti akan membantu Angger. Di sentong kiri, Untara masih dapat mendengar semua percakapan itu. Karena itu ia menjadi semakin berdebar-debar ketika didengarnya nama alap-alap Jalatunda. Anak itu bukan lawan yang berat baginya. Tetapi dalam keadaannya kini, maka tak ada yang dapat dilakukan. Meskipun demikian, dibelainya juga hulu kerisnya. Tangan yang pertama menyentuhnya, pasti akan digoresnya dengan keris itu. Dan ia yakin, setiap goresan di tubuh lawannya, betapapun kecilnya, akibatnya adalah maut. Warangan yang keras di kerisnya itu benar-benar sangat berbahaya, apabila tidak segera dapat penawarnya. Sebentar kemudian Untara mendengar alap-alap Jalatunda berkata, Kitanu, aku sedang mencari seseorang. Ia terluka ketika ia mencoba melawan aku. Adakah seseorang datang kemari untuk berobat? Kitanu Metir berdiam diri sesaat. Ia sedang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi karena itu maka alap-alap muda itu membentaknya, jawab pertanyaanku. Kitanu Metir menggeleng, jawabnya, tidak Ngger, tak seorang pun datang kemari. Alap-alap Jalatunda tertawa, katanya, Kiai adalah seorang dukun yang terkenal. Orang yang terluka itu pasti pernah mendengarnya. Karena itu ia mesti datang kemari. Apakah untung rugimu kalau kau sebut di mana dia sekarang? Oh, Angger benar. Tak ada untung ruginya kalau aku menyebut tempatnya, kalau aku mengetahuinya. Tetapi siapakah orang itu? Bertanya Kitanu Metir. Jangan berpura-pura, orang itu bernama Untara. Sangat berbahaya bagi kami dan bagi kalian, jawab alap-alap Jalatunda. Untara, ulang Kitanu Metir. Tak seorang pun datang kemari sehari ini. Baru beberapa saat, aku telah melukai pundaknya. Jangan bohong, bentak anak muda itu. Aku tidak berbohong Ngger, jawab Kitanu. Pandangan mata alap-alap Jalatunda itu menjadi tajam, benar-benar seperti mata burung alap-alap. Selangkah ia maju mendekati Kitanu Metir sambil berkata, kau sudah tua. Tidakkah kau ingin menikmati sisa-sisa hidupmu? Jawab pertanyaanku di mana Untara kau sembunyikan. Kitanu Metir menjadi gemetar. Namun ia menjawab juga, tak ada Ngger, benar-benar tak ada. Dengar Kitanu, bentak anak muda itu, aku bertemu dengan anak itu di ujung hutan. Ia mencoba melarikan diri. Dalam perkelahian seorang lawan seorang, aku telah melukainya. Kemudian Untara yang mempunyai nama yang cemerlang itu bertempur berdua dengan kawannya. Karena mereka berdua itulah, maka mereka sempat melarikan diri. Nah katakan kepadaku, di mana dia sekarang? Kawan-kawanku yang menyusuri jalan ke Jati Anom tidak menemuinya. Ia pasti datang kemari. Tidak Ngger, jawab Kitanu, sungguh tidak. Monyet bungkik, teriak alap-alap itu kepada Kria, jawab pertanyaanku. Kria itu pun didorongnya maju, dan terdengarlah alap-alap yang garang itu berteriak, kau lihat orang berkuda masuk ke dukuh Pakuwon. Aku dengar derap kuda, sahut orang itu. Tiba-tiba sebuah pukulan bersarang di wajahnya, sehingga Kria itu pun terpelanting jatuh. Ampun, mintanya, kau lihat dua orang di atas satu punggung kuda seperti katamu tadi di tikungan, teriak alap-alap itu. Kria terdiam, matanya memandangi Kitanu Metir, dan dari mata itu memancar kengerian yang tersangkut di hatinya. Orang yang pendek kecil itu benar-benar berada dalam kesulitan. Ia tidak dapat mengingkari penglihatannya,
yang sudah terdorong dikatakannya di tikungan ketika bertubi-tubi tangkai-tangkai senjata mengenai punggungnya. Tetapi ia takut pula untuk menyebutnya sekali lagi di hadapan Kitanu Metir. Bukan karena Kitanu Metir mempunyai kekasaran dan kebengisan seperti orang-orang itu, namun karena Kitanu Metir adalah orang tua yang disegani di padukuhan itu. Kitanu Metir adalah seorang yang sangat baik bagi mereka. Apabila anak istri orang-orang padukuhan itu sakit, maka Kitanu Metir pasti bersedia untuk menolongnya. Pagi, sore, siang, atau malam. Karena itu Kriya tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang dilihatnya, sebab dengan demikian, maka akan celakalah orang tua yang baik hati itu. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-7 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.